Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello great students, how are you today? I do hope you are doing well ya. Halo semuanya, halo para siswa yang luar biasa. Halo para siswa yang luar biasa, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga kabar teman-teman semua baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Amin. Welcome back to my YouTube channel. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Okay everyone, today we are going to learn about new material. Jadi pada hari ini kita akan belajar terkait dengan materi yang baru. What is the material? Apa itu untuk materi yang barunya? Okay everyone, as you can see on the screen, we are going to learn about Unit 2 in Chapter 4. Jadi seperti yang terlihat di layar teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar Unit 2 pada bab keempat. Okay everyone, are you ready to start our class today? Apakah siap untuk memulai kelas kita pada hari ini? Thank you so much. Without further ado, let's get started. Nah everyone, untuk unit 2, what happened to the sea animals ya? Unit kedua, apa yang terjadi terhadap binatang atau hewan laut? Ya, ini merupakan unit yang ada di chapter 4, no littering ya. Bab 4, jangan membuang sampah sembarangan. Dan tentu saja kita masih sama-sama belajar materi bahasa Inggris kelas 8 kurikulum merdeka ya. Oke, jadi kita masih di bab 4 teman-teman ya. No littering, dilarang membuang sampah sembarangan ya. Nah, untuk hal ini kita akan fokus terlebih dahulu ke unit kedua, what happened to the sea animals? Apa yang terjadi pada hewan atau binatang laut ya. Okay, the first thing we have to look at the pictures ya. Hal yang pertama yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita pelajari yaitu kita sama-sama melihat untuk gambar-gambar berikut ini terlebih dahulu ya. Okay everyone, so actually there are 3 pictures, sebetulnya ada 3 gambar ya. Jadi untuk gambar yang pertama ya, you can see here ya. Wow, sea lion ya, atau anjing laut ya. Kemudian ada juga sea turtle ya, kura-kura laut ya. Kemudian di sini juga ada dolphin ya, atau lumba-lumba. Nah, if you look at carefully ya, if you look at them or look at the pictures carefully, you can find there is similarity. There are similarities ya. Jadi apabila teman-teman melihat secara seksama atau secara teliti ya kepada ketiga gambar ini, teman-teman akan menemukan banyak sekali persamaannya ya. Untuk yang pertama, ya mereka sama-sama hewan laut ya. Kemudian yang kedua, there are many trash ya, banyak sekali. There are many trashes ya, banyak sekali untuk sampah-sampah ya di laut yang menjadi tempat tinggal mereka begitu ya. Wow, it's so sad ya, sangat sedih sekali ya. Oke, nah here are the questions related to the pictures. Ini adalah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitannya dengan gambar-gambar tadi teman-teman ya. Oke, the first question ya, untuk pertanyaan yang pertama, what happened to the sea animals in the pictures? Ya, apa yang terjadi ya kepada binatang atau hewan-hewan laut di gambar-gambar tersebut? Nah, you can answer this question ya on the comment section. Jadi silakan sekali teman-teman untuk menuliskan jawaban-jawaban teman-teman semua ya di dalam kolom komentar ya. In my opinion ya, maybe ya, the environment of the sea animal will be affected by the trash ya. Jadi menurut pendapat saya ya, untuk lingkungan dari binatang-binatang laut tersebut ya, itu akan dipengaruhi begitu ya, akan mendapatkan pengaruh ya atau dampak dari trash ya atau sampah begitu ya. Kemudian secondly, yang kedua or second questions, how do you think it happened? You may use Indonesian ya. Bagaimana ya,
apa yang kamu pikirkan atau bagaimana hal itu terjadi ya menurut pendapat teman-teman. Teman-teman boleh menggunakan bahasa Indonesia. Nah, in my opinion, ya, it happened because of the trust from people. Ya. Hal itu terjadi karena dari sampah-sampah begitu ya, dari orang-orang atau dari manusia seperti itu ya. Nah, the answer may be different ya. Untuk jawabannya tentu saja dapat berbeda ya. It will be various answers ya, akan bermacam-macam untuk jawabannya ya. You are free ya to write your answers on the comment box below ya. Silakan sekali ya teman-teman ya untuk dituliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, let's move to the next slide. Untuk slide selanjutnya, it's about vocabulary atau terkait dengan kosakata, teman-teman ya. Oke, honestly there are many vocabularies in this unit. Jadi sejujurnya banyak sekali ya untuk kosakata di dalam unit ini. Mari kita sama-sama simak. Untuk yang pertama ada bleed ya. Bleed ini merupakan base form atau bentuk dasar. Kemudian ada bleeding ya. Ini merupakan bentuk present participle form ya, bentuk dari present participle. Artinya ini adalah berdarah. Kemudian yang kedua ada extract, merupakan base form atau bentuk dasarnya. Kemudian ada extracted atau past formnya ya teman-teman ya, atau bentuk lampuannya, artinya adalah menarik atau juga bisa mencabut. Kemudian ada juga notice. Notice ini merupakan base form atau bentuk dasarnya. Kemudian ada notice fast formnya ya teman-temannya atau bentuk lampunya, artinya adalah melihat. Kemudian juga ada record, merupakan base form atau bentuk dasarnya. Ada juga recorded, merupakan bentuk lampau ya, artinya adalah merekam ya. Oke, selanjutnya ada ya nostril, artinya lubang hidung teman-teman. Kemudian ada parasite ya, parasit. Kemudian ada plastic straw, sedotan plastik. Kemudian ada pliers ya, tang. Kemudian ada touch, melekat. Kemudian juga ada brownies, artinya kecoklatan. Kemudian di sini juga ada approve. Nah, approve ini juga merupakan base form atau bentuk dasar. Ada juga approved, merupakan past form atau bentuk lampau, artinya adalah menyetujui. Kemudian juga ada drive. Drive di sini merupakan base form atau bentuk lampau. Kemudian di sini untuk bentuk lampunya ada drove, artinya adalah mendorong. Kemudian juga ada invest. Invest ini merupakan base formnya teman-teman atau bentuk dasar. Dan invested adalah bentuk lampaunya ya. Untuk artinya adalah menginvestasikan. Kemudian ada reduce ya, artinya adalah mengurangi, merupakan base form atau bentuk dasar. Sedangkan untuk past form atau bentuk lampunya ada reduced ya. Selanjutnya ada association, artinya adalah keterkaitan atau hubungan. Kemudian juga ada behavior change, perubahan perilaku. Ada campaigns, kampanye ya. Campaigns, mohon maaf, artinya adalah kampanye. Kemudian juga ada community groups, kelompok-kelompok masyarakat ya. Kemudian juga ada effectiveness, artinya adalah efektivitas. Kemudian juga ada evolution, artinya adalah evolusi atau perkembangan. Kemudian juga ada government departments, artinya adalah departemen-departemen pemerintahan. Kemudian juga ada local councils, pemerintahan daerah. Kemudian prevention, pencegahan. Ada juga strength, kekuatan. Tosser, pembuang sampah sembarangan. Ada juga anti-littering, anti membuang sampah sembarangan. Kemudian juga ada clear, artinya adalah jelas. Kemudian ada core, pokok atau inti. Nah, itu dia teman-teman, the vocabularies that are at this unit ya. Kosakata-kosakata yang ada di unit 2 ini teman-teman ya. Oke, let's move to the next slide. Kita lanjut ke slide berikutnya. It's about tentang asking for details of a past incident with interrogative sentence. Jadi, menanyakan detail kejadian masa lalu dengan kalimat interrogatif ya. Oke, sebelumnya
kita mempelajari terkait dengan kalimat interrogatif menggunakan to be, ya, was atau were. Nah, untuk saat ini kita akan belajar ini teman-teman ya. Another way to ask for details of a past incident is by using WH questions. In this section, we will focus on 5 questions. Nah, it should be 5 ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Jadi, cara lain untuk menanyakan detail terkait dengan kejadian masa lalu yaitu dengan menggunakan WH questions atau WH questions ya, pertanyaan WH ya. Di bagian ini kita akan fokus pada 5 pertanyaan. Apa saja untuk pertanyaannya teman-teman? Nah, ini dia teman-teman. They are what, when, where, why, how. What, to ask for details about something. When, to ask for details about time. Where, to ask for details about place. Why, to ask for a reason. How, to ask for details about the way something happens or the way something is done. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Oke. Untuk W questions tersebut atau WH question tersebut adalah apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana ya. Untuk apa merupakan pertanyaan yang untuk menanyakan rincian tentang sesuatu. Kemudian kapan itu digunakan untuk menanyakan rincian tentang waktu. Kemudian juga ada di mana ya, digunakan untuk menanyakan rincian tempat. Kemudian ada mengapa, digunakan untuk menanyakan alasan. Kemudian bagaimana ya, digunakan untuk menanyakan rincian tentang cara sesuatu terjadi ya, atau cara sesuatu dilakukan begitu ya. Baik, selanjutnya ya, the following WH questions come with the auxiliary verb did. For examples, what did the plastic trash do to the sea animals? How did it happen? Jadi teman-teman, untuk pertanyaan WH berikut yaitu menggunakan kata kerja bantu did teman-teman ya. Untuk contohnya adalah what did the plastic trash do to the sea animals? Ya, jadi apa dampak sampah plastik terhadap hewan atau binatang-binatang laut? Kemudian how did it happen? Bagaimana hal itu terjadi ya. Jadi ini merupakan 2 contohnya begitu. Selanjutnya, in those WH questions, did comes with a base form of the main verbs such as do, come, and happen must be used. Do you know the past tense forms of do, come, and happen? The other way to ask for details of a past incident with WH questions is using to be in its past forms was and were. Nah, for examples, oke, jadi kita bahas ini dulu teman-teman. Jadi, dalam pertanyaan WH questions tersebut, did hadir dengan bentuk dasar dari kata kerja utama, seperti do, come, dan juga happen harus digunakan. Nah, tahukah teman-teman bentuk lampau dari do, come, dan juga happen? Nah, kalau sudah tahu teman-teman, boleh ya dituliskan di kolom komentar ya. Cara lain untuk menanyakan detail kejadian masa lalu dengan WH questions yaitu dengan menggunakan to be dalam bentuk lampau was dan juga were ya. Nah, for examples, untuk contohnya adalah ya, there are 2 examples here. Jadi ada 2 pertanyaan di sini ya. Ada how much plastic was there in the oceans? Oh, ada satu teman-teman, mantap sekali ya. Nah, untuk artinya ya, ada berapa banyak ya plastik di lautan seperti itu ya. Nah, oke everyone. Nah, I think that's all for today. Mungkin hanya itu saja teman-teman ya untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Do you have any questions? Ada pertanyaan teman-teman? If you have any or a question, yeah, you can write your questions or your suggestions, your opinion, your thought, or anything that you want to tell on the comment section. Jadi silakan sekali teman-teman, apabila teman-teman semua ada pertanyaan, ada pendapat, ada saran ya, mungkin teman-teman ada saran untuk pembahasan kita atau diskusi kita selanjutnya ya, boleh dituliskan di kolom komentar, atau pendapat, pikiran, atau apapun ya yang teman-teman ingin sampaikan, silakan sekali untuk dituliskan di kolom komentar ya.
Thank you so much everyone ya for watching this video lesson. Terima kasih sekali teman-teman telah menonton video pembelajaran pada kali ini ya. Okay, I do hope this video lesson can provide many benefits for us. Jadi saya sangat berharap sekali untuk materi kita memberikan banyak sekali manfaat ya untuk kita semua ya. Amin. So let's close our class today by saying have a great day and see you next time. Kita tutup ya untuk kelas kita atau pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan have a great day and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye everyone. Thank you.